Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarga. Saya Kesia Anamsari Poendei akan membawakan materi pertama tentang pengasuhan. Apa itu pengasuhan? Menurut Brooks, menyatakan bahwa pengasuhan merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat unsur memelihara, melindungi, dan mengarahkan anak selama masa perkembangannya. Nah, sedangkan menurut Hamner dan Turner, menyatakan bahwa pengasuhan sebagai hubungan timbal balik yang kompleks dan menimbulkan perubahan perkembangan bagi setiap individu yang terlibat dengan proses tersebut. Sama halnya dengan menurut Purnewarminta, mengartikan pola berarti model dan asuh artinya menjaga. Dapat diartikan bahwa pola asuh merupakan perlakuan merawat dan mendidik anak, atau dapat diartikan sebagai memimpin, membina dan melatih anak agar bisa mandiri. Selanjutnya ada peran orang tua. Pertama ada peran ayah. Menurut Palkovich menyebutkan ada beberapa peran ayah dalam pengasuhan. Yang pertama yaitu terlibat dalam seluruh aktivitas yang dilakukan anak. Kemudian yang kedua ada melakukan kontak dengan anak. Kemudian ketiga, dukungan secara finansial. Keempat, banyaknya aktivitas bermain yang dilakukan bersama. Nah, peran ayah dalam pengasuhan merupakan hal yang sangat penting. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan adalah suatu partisipasi aktif melibatkan fisik, afektif, dan kognitif dalam proses interaksi antara ayah dan anak yang memiliki fungsi endowment atau mengakui anak sebagai pribadi. Protection, melindungi anak dari sumber-sumber bahaya, potensial dan berkontribusi pada pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan anak. Kemudian provision atau memastikan kebutuhan material anak. Kemudian formation, aktivitas bersosialisasi seperti pendisiplinan, pengajaran, dan perhatian yang mempresentasikan peran ayah sebagai pelaksana dan pendorong bagi pembentukan dalam perkembangan anak. Kemudian ada peran ibu. Sebagai seorang istri dari suami dan ibu dari anak-anaknya, di mana peran ibu sangat penting dalam keluarga, antara lain sebagai pengasuh dan pendidik anak-anak, sebagai pelindung dari anak-anak saat ayahnya sedang tidak ada di rumah, mengurus rumah tangga, serta dapat juga berperan sebagai pencari nafkah. Selain itu, ibu juga berperan sebagai salah satu anggota kelompok dari peranan sosial serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan di mana dia tinggal. Selain itu, ibu juga menumbuhkan perasaan sayang, cinta melalui kasih sayang dan kelembutan seorang ibu, menumbuhkan kemampuan berbahasa dengan baik kepada anak, mengajarkan anak berperilaku sesuai jenis kelaminnya dan baik. Ibu dapat menggunakan teknik manipulasi dengan memaksa suami untuk memarahi anak dan tetap tegas di depan mereka. Nah, ibu adalah pemberi caregiver dalam keluarga dan peran ayah adalah memberikan nasihat dan disiplin dalam situasi sulit. Itulah presentasi dari saya. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya dan memberikan kepada teman saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pola asuh. Menurut Baumritt tahun 1991, ada 4 gaya dalam model pengasuhan anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya demokratis. Kedua, gaya otoriter. Yang ketiga, gaya permisif, dan keempat, gaya penolakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu gaya demokratis. Pola asuh demokratis mendorong anak untuk mandiri tetapi tetap memberikan batasan dan kontrol atas tindakan mereka. Memberi dan menerima secara verbal diperbolehkan, dan orang tua bersikap hangat dan penuh perhatian. Menurut penelitian Baumritt, anak dengan gaya pengasuhan demokratis cenderung mandiri dan ceria, dapat mengatasi stres dengan baik dan berorientasi pada prestasi. Yang kedua yaitu gaya otoriter. Dalam pengasuhan otoriter,
orang tua mengharapkan, menuntut, dan menetapkan kepatuhan dari seorang anak. Gaya yang membatasi dan menghukum di mana orang tua mendesak anak untuk mengikuti arahan orang tua dan menghormati pekerjaan dan usaha. Batasan dan kontrol yang tegas ditempatkan pada anak dan sedikit pertukaran verbal yang diperbolehkan. Menurut Baumritt, anak dengan pola asuh ini seringkali berkonflik, mudah tersinggung, murung, tidak bahagia, rentan stres, dan tidak ramah. Yang selanjutnya yaitu gaya permisif. Menurut Santrok, yaitu pola asuh di mana orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak. Dari pengamatan Baumritt, anak dengan pola asuh permisif menunjukkan perilaku impulsif agresif, sering memberontak, mendominasi, dan kurang berprestasi. Selanjutnya yaitu gaya penolakan. Orang tua dengan pola asuh penolakan tidak terlalu memperhatikan kebutuhan anak dan tidak memiliki ekspektasi tentang bagaimana sang anak bersikap. Sang anak akan merasa tidak diperhatikan, akibatnya anak ini seringkali belum dewasa dan memiliki masalah psikologis. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi keluarga. Yang pertama yaitu rumah berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anak. Yang kedua, berlindung dari pengaruh buruk yang merugikan tentunya. Yang ketiga, rumah sebagai tempat yang nyaman untuk beristirahat. Selanjutnya, rumah sebagai tempat berkumpul dan tempat untuk memperdekat diri dengan keluarga. Dan terakhir, dari segi pendidikan anak, rumah yang baik bukan hanya sekedar rumah yang memenuhi syarat kesehatan. Selain itu, rumah yang baik untuk anak dapat memenuhi berbagai fungsi yang berkaitan dengan kebutuhan dan pendidikan sang anak. Baiklah, selanjutnya adalah pengaruh lingkungan budaya pada pengasuhan. Menurut Brooks tahun 2011, pengasuhan merupakan sebuah proses yang merujuk pada serangkaian aksi dan reaksi yang dilakukan orang tua untuk mendukung perkembangan anak. Proses pengasuhan merupakan proses dua arah antara orang tua anak dan anak orang tua yang juga dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya di mana anak tersebut dibesarkan. Menurut Rutter tahun 1984, lingkungan pengasuhan yang berkualitas dapat mendorong proses perkembangan anak dengan optimal di masa mendatang. Selanjutnya, menurut teori Vygotsky juga mengungkapkan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Perkembangan anak tidak serta-merta terbentuk dalam situasi sosial yang hampa. Vygotsky menekankan bagaimana proses perkembangan mental seorang anak bergantung pada lingkungan sosial budaya masyarakat di sekitarnya. Terlebih lagi, praktek pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga sebagai lingkungan terdekatnya. Pendidikan dalam keluarga. Pendidikan yang pertama dan utama diperoleh oleh anak adalah dalam keluarga, sebab keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia. Pendidikan yang paling baik adalah pendidikan yang dilakukan sejak dini dan merupakan tanggung jawab bersama antar keluarga, sekolah, masyarakat ataupun pemerintah. Dan sekolah adalah bentuk kelanjutan pendidikan dalam keluarga. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa bila orang tua berperan dalam pendidikan, anak akan menunjukkan peningkatan prestasi belajar, diikuti dengan perbaikan sikap, stabilitas sosio-emosional, kedisiplinan, serta aspirasi anak untuk belajar sampai ke jenjang paling tinggi. Keterlibatan orang tua memberikan pengaruh pada kompetensi sosial mereka dalam memahami keberadaan mereka sebagai bagian dari masyarakat sosial. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan dapat diidentifikasi dalam beberapa pola yang berbeda, seperti kerjasama antara orang tua dan anaknya di rumah, kegiatan berbasis sekolah atau komunikasi orang tua dan guru, serta pemantauan perilaku anak-anak di luar sekolah. Keterlibatan orang tua juga dapat dikaitkan dengan indikator lain seperti keberhasilan sekolah, tingkat repetisi yang rendah, tingkat dropout yang lebih rendah, tingkat kelulusan dan ketepatan waktu studi yang tinggi, serta tingkat partisipasi dalam program pendidikan lanjut yang lebih tinggi. Selain itu, keterlibatan orang tua juga dapat dikaitkan dengan proses psikologis yang mendukung prestasi belajar siswa. Aspek psikologis tersebut mencakup motivasi, kognitif, sosial, dan perilaku siswa yang merupakan aspek penting terkait proses pembelajaran siswa. Keterlibatan orang tua di sekolah pada pendidikan anak di sekolah. Dalam membahas tentang keterlibatan orang tua di sekolah, yang menjadi fokus beberapa penelitian selama ini adalah mengenai bentuk dan konstruksi peran keterlibatan orang tua di sekolah. Konstruksi peran orang tua dalam pendidikan di sekolah juga menggambarkan
ada atau tidaknya keyakinan bersama antara orang tua dan sekolah atau guru, tentang sejauh mana seseorang dapat terlibat dalam mendukung pembelajaran dan Konstruksi keberhasilan peran orang anaknya di tua sekolah. didefinisikan sebagai keyakinan orang tua tentang apa yang seharusnya mereka lakukan dalam kaitannya dengan pendidikan anak-anak mereka dan bagaimana orang tua membentuk pola-pola perilaku mereka dalam membangun kemitraan yang baik dengan sekolah yang dibangun dari keyakinan. Konstruksi peran keterlibatan orang tua dipengaruhi oleh keyakinan mereka tentang bagaimana anak-anak mengembangkan potensi yang ada di diri mereka, serta apa yang orang tua harus lakukan untuk membesarkan anak-anak mereka secara efektif. Keyakinan tersebut memberikan arahan mengenai apa yang orang tua harus lakukan di rumah untuk membantu anak-anak berhasil di sekolah. Konstruksi peran orang tua dalam pendidikan di sekolah dibentuk oleh harapan individu orang tua akan keberhasilan anaknya di sekolah. Harapan individu orang tua tersebut terakumulasi dengan orang tua lainnya yang memiliki kesamaan visi dan harapan tentang keberhasilan pendidikan anak di sekolah. Individu-individu tersebut akan berkelompok untuk menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap keberhasilan anak di sekolah. Dengan kata lain, konstruksi peran orang tua terbentuk oleh harapan kelompok sosial yang berkaitan dan keyakinan individu orang tua yang relevan yang terbentuk secara sosial. Karena dibangun secara sosial, maka konstruksi peran orang tua dapat berubah sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman.